Teman-teman narasumber, setelah iklan terakhir ini kita akan langsung live. Silakan Pak Daus. Ya, baik. Selamat malam semuanya. Selamat berjumpa kembali di satu acara yang bertajuk Obrolan Pemimpin Merdeka Belajar. Kita sudah melalui banyak sekali obrolan bersama narasumber-narasumber yang tentunya memberikan banyak sekali inspirasi buat kita semua. Kalau tidak salah terakhir itu narasumbernya saya terkait tentang obrolan tentang bagaimana pemimpin menghadapi sebuah kritik. Dan kali ini
kita juga tetap akan bersama-sama menghadiri atau melihat dan juga ikut berpartisipasi dalam sebuah obrolan. Kali ini topiknya adalah tantangan kepala sekolah baru. Nah, untuk bisa nanti kita bisa ngobrolnya lancar, saya akan sedikit memberikan kisi-kisi buat teman-teman. Siapakah yang akan menjadi narasumbernya di obrolan malam hari ini? Saya sendiri, Andri Firdaus, biasanya dipanggil Daus, itu akan menjadi pemandu atau moderator di dalam obrolan malam kali ini. Dan yang menarik, kali ini kita akan menghadirkan, kalau sebelum-sebelumnya narasumbernya itu hanya satu, kita akan menghadirkan dua narasumber dan juga satu guest star. Jadi malam ini cukup spesial. Ini akan menjadi obrolan yang pertama dengan menghadirkan dua orang narasumber. Dan bukan hanya itu, dua narasumber ini juga punya spesialisasi yang berbeda satu dengan yang lainnya. Yang satu pertama ada nun jauh di sana, di Jawa Timur, di Kota Batu yang dingin. Dan yang satu lagi tidak jauh juga sih, ya tidak dekat juga, tapi lumayan dekat dengan Jakarta, yaitu di Kota Bogor. Kotanya hujan, yang satu dingin, yang satu sering hujan. Nah ini perpaduannya menarik pastinya. Terus kemudian satu lagi yang membedakan keduanya adalah yang satu berasal dari institusi sekolah negeri, sedangkan yang satu berasal dari institusi sekolah swasta. Tentunya kita akan mengharapkan banyak sekali variasi diskusi, variasi sudut pandang yang menarik antara kedua narasumber ini. Oke, baik. Dengan tidak berpanjang lebar lagi, saya akan ajak kedua narasumber ini berkenalan terlebih dahulu. Tetapi sebelumnya saya mau menantikan dulu teman-teman yang sudah berada di channel YouTube kami ataupun sudah mengakses sekolahmu, aplikasi sekolahmu, dan sudah mengklik aktivitas obrolan live Pemimpin Merdeka Belajar. Boleh loh absen dulu. Kalau di sekolahmu itu absennya kalau teman-teman sudah klik aktivitas obrolan live Pemimpin Merdeka Belajar dengan topik tantangan kepala sekolah baru, itu teman-teman bisa klik ada tombol diskusi di bawah layar. Jadi di diskusi itu teman-teman bisa menuliskan komentar, dan silakan kalau mau absen dulu, sebutkan saja asalnya dari mana sehingga kita bisa tahu kegiatan ini sudah ramai dan semarak dengan diikuti oleh berbagai pemimpin sekolah dari seluruh wilayah di Indonesia. Nah, kalau di YouTube langsung saja yang mengakses YouTube Live, sorry, bisa juga langsung menuliskan komentar chatnya itu ya, komentar chatnya itu di kolom chat, bisa absen di situ juga. Ya, jadi silakan, kami akan menanti teman-teman untuk bergabung bersama sebelum kita berkenalan dengan kedua narasumber. Ya, dan dua narasumber ini sudah siap di sini, dan juga salah satu guest star lagi sudah siap menanti. Nanti kita akan berkenalan terlebih dahulu, dan mungkin saya buka saja buat topik tentang tantangan kepala sekolah baru ini. Merupakan topik yang dari hasil diskusi kami di internal, itu merupakan topik yang cukup menarik untuk dibahas, karena memang kalau kita ingat-ingat dahulu, sebulan yang lalu kira-kira tanggal berapa ya? 11 Juli kalau nggak salah, itu ada obrolan di forum obrolan yang sama. Itu Mas Buki sebagai narasumbernya menyampaikan ada 6 tantangan kepala sekolah. Ya, 6 tantangan pemimpin, bukan kepala sekolah, 6 tantangan pemimpin. Dan saya paling ingat itu tantangan yang terakhir, yaitu menjadi pemimpin. Tantangannya adalah mengerjakan seluruh kegiatan kepemimpinan itu secara sendiri. Nah, itu cukup menarik, secara sendiri. Karena apa?
biasanya tantangan itu muncul terutama pada pemimpin-pemimpin yang baru menapaki jalur karirnya, menapaki jabatannya sebagai seorang pemimpin. Dan kali ini kita bicara tentang kepala sekolah baru. Bisa saja kepala sekolah baru itu berasal awalnya dari guru. Setelah menjadi guru berprestasi, memiliki kontribusi yang besar terhadap pengembangan murid, kemudian dirasa sesuai untuk menduduki satu jabatan kepemimpinan dan kemudian diangkat menjadi kepala sekolah. Nah, dari situ muncullah tantangan-tantangan yang mungkin tidak dirasakan ketika dahulu menjadi seorang guru. Sekarang sudah menjadi seorang kepala sekolah, menjadi seorang pemimpin, dan mungkin ada benarnya juga Mas Buki bilang kesendirian itu juga menjadi tantangan. Tapi kita juga pasti melihat ada banyak jalan, ada banyak resolusi yang bisa dilakukan untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut. Dan kita akan banyak juga malam ini kita ngobrol apa saja sih selain tadi itu misalkan selain kesendirian, apa saja tantangan-tantangan yang dihadapi oleh seorang kepala sekolah yang baru. Dan tentu saja apa saja inisiatif perubahan dari kepala sekolah ini di dalam menghadapi tantangan-tantangan baru yang muncul setelah menjadi kepala sekolah. Oke, saya lihat di sekolahmu sudah ada yang absen, ada Bu Indira Sinta dari, wah ini lebih jauh lagi, Indira Sinta dari Makassar. Selamat malam Bu Indira. Kemudian ada Pak Andrea Hilmawan. Selamat malam. Bu Enik juga sudah bergabung dengan kita. Pak Theodor dari Surabaya. Selamat malam. Bu Anggi Rizka dari Klaten hadir. Kemudian Pak Ari Wibowo dari Jakarta Selatan. Kemudian Bu Febrian Rini dari Klaten juga ikut menyimak. Oke, selamat malam semuanya. Saya juga ngecek juga selain di sekolahmu, ngecek juga di YouTube apakah sudah ada yang mengisi. Di YouTube masih sepi, rupanya teman-teman sudah nyaman fokus untuk ikut di obrolan ini di sekolahmu, dan memang itu harapan kami semakin besar teman-teman bisa mengakses aplikasi sekolahmu sehingga kita bisa dapatkan diskusi yang lebih terpusat ya. Jadinya nanti ketika mau mengecek kembali obrolan-obrolan pemimpin Merdeka Belajar di sesi-sesi sebelumnya bisa langsung cek di sekolahmu. Ya, baik. Kita akan mulai memperkenalkan dua orang narasumber kita. Satu orang yang tadi saya sebutkan, enaknya yang mana nih ya, yang jauh dulu atau yang dekat dulu ya? Kalau saya sendiri ada di Tangerang Selatan, jadi buat saya yang ada di Batu itu lebih jauh daripada yang ada di Bogor. Mungkin saya akan meminta yang jauh dulu ya berkenalan. Beliau sedikit saya sampaikan, beliau adalah kepala sekolah di Kota Batu, yaitu Kepala SDN Songgokerto 03 Kota Batu. Jenjang pendidikannya pendidikan dasar, dan untuk itu saya akan memanggilkan Bu Helmina. Silakan memperkenalkan diri Bu. Hai, selamat sore Bu Helmina. Selamat malam Bu Helmina. Sebentar, sepertinya masih mute ya. Sudah belum? Ya, selamat malam Bu Helmina. Sepertinya masih mute. Oke, saya coba unmute all. Oke, selamat malam Bu Helmina, silakan Ibu. Ya, selamat malam. Malam Bu Helmina, gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik. Ya. Masih tetap dingin kotanya Bu ya? Lumayan, tapi malam ini cukup hangat kok. Malam ini cukup hangat, oke.
Baik, kita akan minta Bu Helmiana juga akan membantu menghangatkan juga suasana ini dengan berbagai macam cerita-cerita di dalam obrolan ini, sehingga teman-teman yang ada di daerahnya masing-masing, di wilayahnya masing-masing bisa mendapatkan inspirasi yang menarik. Nah, kita beranjak dulu ya Bu Helmiana. Saya akan panggilkan juga, perkenalkan juga narasumber yang kedua. Narasumber yang kedua ini kalau tadi dari SDN negeri, maka yang sekarang ini aku unstable ya. Narasumber yang kedua ini berasal dari Sekolah Al-Azhar Syifa Budi Cibubur Cilengsi. Ya, langsung saja saya panggilkan Bu Eliza. Selamat malam Bu Eliza. Selamat malam. Halo Bu Eliza, apa kabarnya? Alhamdulillah baik, Pak. Bogor cerah ya Bu ya, malam ini Bu ya? Cerah, Pak. Cerah, oke, baik. Iya. Baik, ini dari Kota Batu dan Kota Bogor. Kombinasi yang cukup menarik malam hari ini. Semoga pengalaman-pengalaman yang dibagikan itu bisa memberikan banyak sekali wawasan bagi teman-teman yang menyaksikan ini. Dan tidak lupa nanti tadi saya bilang ada guest star kita malam hari ini. Saya beberapa kali sempat bertemu dengan beliau. Beliau adalah seorang pelatih kepemimpinan sekolah dan nanti akan membantu kita merangkum atau membungkus keseluruhan obrolan ini sehingga bisa memberikan insight-insight yang bisa dibawa oleh para penonton maupun para audiens dalam nanti menjalankan aktivitasnya sebagai pemimpin sekolah. Nah, yang terakhir adalah saya akan panggilkan Bu Ica Khadijah. Selamat malam, Bu Ica. Selamat malam semuanya. Wah, malam, senang Ibu. sekali kita ketemu, belajar bersama ya. Betul. Ya, betul. malam Bu. Ya, selamat malam. Nanti Bu Ica akan membantu kita untuk merangkum semuanya, Bu ya. Semoga Insya kita Allah. bisa mendapatkan poin-poin yang menarik dalam obrolan kita malam hari ini. Iya. Baik, kalau begitu terima kasih. Kita sudah berkenalan dengan ketiga orang yang akan membantu kita belajar banyak tentang tantangan kepala sekolah baru. Nah, seperti tadi saya sampaikan kepada teman-teman bahwa menjadi seorang pemimpin baru itu banyak sekali tantangannya, dan tantangan yang muncul itu seringkali tidak pernah ditemui ketika kita menjadi seorang, misalkan katakanlah seorang guru. Jadi waktu menjadi guru tantangannya mungkin adalah bagaimana bisa memahami murid, bagaimana bisa menyediakan satu model pembelajaran yang menarik bagi murid dan bermakna bagi murid. Kemudian bagaimana membuat sebuah laporan belajar yang komprehensif. Nah, ketika kita naik menjadi seorang kepala sekolah, bisa jadi tantangannya bukan lagi seperti itu. Bahkan bisa jadi lebih kompleks daripada hal itu. Nah, saya ingin bertanya kepada narasumber kita, Bu Helmiana maupun Bu Eliza, kira-kira pada waktu pertama kali menjabat sebagai kepala sekolah, apa sih yang dipikirkan? Apakah waduh, kenapa saya ya? Ataukah wah, ini kesempatan, atau gimana? Boleh dong diceritakan Bu Helmiana, Bu Eliza? Ya. Terima Silakan. kasih Pak Firdaus atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, saya Helmiana Mauludia. Saya ingin bercerita. Saya awal diangkat kepala sekolah itu masih pada bulan April. Jadi saya masih kepala sekolah seumur jagung nih, masih 4 bulan. Wah, menarik ya Bu. Kepala sekolah di masa pandemi ya Bu ini. Iya, kepala sekolah di masa pandemi. Jadi ketika terpikir pertama kali, memang saya mungkin ada istilahnya sudah masanya, atau memang saya suka kepada hal-hal baru dan suka menghadapi tantangan. Jadi ketika mendapatkan amanah untuk menjadi kepala sekolah, ya mungkin ini adalah step dari kehidupan saya, sehingga saya lakukan dengan sepenuh hati dan dengan niatan untuk belajar lebih baik lagi begitu. Baik. Menerima dengan sepenuh hati dengan niatan belajar untuk lebih baik lagi.
belajar untuk lebih baik. Baik, terima kasih Bu Helmina. Bagaimana dengan Bu Elisa? Apa yang dirasakan pertama kali Bu saat diberi amanah menjadi kepala sekolah? Baik, terima kasih Pak Daus untuk kesempatannya. Kalau tadi Bu Helmina katakan bahwa Bu Helmina baru menjabat April ya. Saya lebih baru lagi, saya baru menjabat Juni. Jadi kita Jadi bertemu. saya Silakan, lebih Bu. anak bawang lagi sebetulnya gitu. Cuma ya balik lagi sama Bu, saya juga menyukai tantangan, kemudian niat ibadah untuk membantu para murid untuk mendapatkan pembelajaran yang terbaik, sama-sama belajar bersama guru-guru di sekolah untuk bisa lebih meningkatkan mutu pendidikan walaupun ini di era pandemi ini, seperti itu Pak. Ya. Yang paling menarik memang kedua narasumber ini adalah diangkat menjadi kepala sekolah di masa pandemik. Ya, ini sesuatu yang patut disyukuri ya Bu ya. Karena tidak semua orang loh Bu. Tidak semua orang itu punya kesempatan diangkat di masa ini. Itu sungguh hal yang patut disyukuri. Nah, saya mau tanya Bu, apa sih yang berbeda yang Ibu rasakan ketika sebelum diangkat menjadi kepala sekolah dan setelah diangkat? Apa yang membedakan entah dari apapun, bisa diceritakan? Bagaimana Bu Elisa? Dari saya sendiri memang tentunya berbeda sekali ya Pak. Kalau di saat sebelum pandemi kan begitu menjabat kepala sekolah, kita tinggal mengikuti alur yang berjalan saja gitu kan ya. Sebelum seperti ini ya sudah kita jalankan saja seperti ini gitu. Mungkin dengan beberapa perkembangan lah di jalan. Tapi kalau di era pandemi itu kayak memasuki something new gitu. Seolah-olah kalau saya membayangkan itu kayak saya bersama guru itu sedang di atas perahu. Ya mungkin agak lebay sih, tapi ini emang di imajinasi saya seperti itu. Di atas laut yang badai, kita kayak nggak tahu badainya kapan berakhir, tapi sama-sama deh. Yang penting kita bisa melewati badai ini dulu aja, bertahan gitu. Mengarungi badai sama-sama, bertahan, walaupun tidak tahu badainya sampai kapan. Yang penting teamwork-nya harus tetap terjaga. Seperti itu Pak, kalau bayangan saya sekarang gitu. Karena perubahan-perubahan di tengah-tengah itu pasti akan terjadi gitu. Dan di tengah-tengah badai, Ibu di atas dan teman-teman bersama di atas sebuah kapal dan Ibu menjadi nahkodanya. Bagaimana? Iya, Bagaimana? Keputusan harus diambil dengan cepat. Kemudian saya juga perlu memperhatikan dari sisi guru, dari sisi orang tua, dari segi murid. Memang itu tidak cukup kalau hanya memutuskan sendiri gitu. Saya juga butuh saran juga dari guru, mungkin kemudian dengan pihak sekolah yang terkait. Untuk itu memang teamwork, kerjasama, obrolan heart to heart dengan unit sekolah itu harus tetap terjalin Pak. Obrolan saya heart to heart itu. Ya. Heart to Baik. heart ya. Heart to heart. Menarik sekali Bu Elisa. Kalau Bu Helmina, apa Bu yang membedakan sebelum Bu Helmina diangkat menjadi kepala sekolah dan sekarang menjadi kepala sekolah nih? Kalau tadi ilustrasinya jadi nahkoda kapal nih Bu Elisa. Kalau Bu Helmina bagaimana? Ya tentunya sangat berbeda sih kondisinya. Ketika jadi guru kita hanya memikirkan murid saja ya. Kalau sekarang harus dari banyak sisi. Terutama saya melihat sebagai kepala sekolah itu harus bisa menjadi ibu dari teman-teman saya karena mereka kadang meminta pertimbangan, kemudian kita harus memutuskan, memberi saran kepada mereka, mengayomi mereka. Sama seperti menghadapi anak-anak, kadang juga ada konflik-konflik kecil. Bagaimana seorang ibu menciptakan suasana kerja itu suasana persaudaraan, suasana kekeluargaan. Nah, itu tantangan atau bedanya ketika menjadi guru dengan kepala sekolah. Jadi yang difikirkan itu lebih luas, di samping guru juga wali muridnya juga siswa. Tapi sekarang masih sedikit bebannya terkurangi karena tidak langsung berhadapan dengan murid secara langsung, kan masih PJJ. Jadi ada juga banyak sekali kegiatan-kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan secara langsung, jadi bisa lebih fokus pada pembenahan intern terlebih dahulu. Oke. Dari segala sesuatu yang sudah terjadi selama ini, apa Bu Helmina pengalaman yang paling membuat Bu Helmina, wah ini kayaknya paling menantang nih. Ketika saya pertama kali menjawab, ini harus diselesaikan. Apa pengalaman yang paling menantang itu, Bu?
pertama kali saya menjabat itu kan di masa penerimaan siswa baru ya. Ya. Dan tantangan terbesar dan selama ini masih belum selesai, masih menuju kepada pencapaian itu adalah murid, Pak, mencari murid. Baik. Karena kita tahu sekolah negeri itu selalu kalah dengan sekolah swasta. Sama dengan kondisinya di Kota Batu, untuk sekolah negerinya jumlahnya lebih banyak, sekolah swasta lebih sedikit, dan mereka tidak terbatasi dengan kuota, tidak terbatasi dengan zonasi, sementara sekolah dasar negeri itu ada zonasi juga. Waktu untuk penerimaan siswa baru itu hanya 2 atau 3 hari, sehingga kita memperoleh murid yang sangat sedikit sekali. Sementara kita punya mimpi-mimpi yang sama, punya program-program yang sama dengan sekolah-sekolah swasta yang ada. Jadi mungkin Bu Elisa nanti bisa berbagi tips ya, karena Bu Elisa sekolah swasta juga nih. Apakah muncul juga masalah seperti itu ya, Bu Elisa, di tempat sekolah Ibu? Ya, tentunya mungkin di era pandemi ini khususnya PAUD ya, memang mengalami pengurangan juga Pak, mungkin dengan berbagai pertimbangan orang tua. Tapi di unit saya, di unit PAUD ya, kalau di unit lain sih mungkin sepertinya aman Pak. Gitu. Tapi kalau di unit saya justru sama, saya juga bekerja keras. Seperti Ibu Helmina gitu, mengalami penurunan murid, mungkin ya berbagai pertimbangan orang tua, karena mungkin usia dini bisa belajar di rumah, atau seperti itu. Nah, kerja keras saya yang saya hadapi ini adalah bagaimana memaintain yang ada nih. Memaintain yang ada agar para orang tua itu memiliki trust kepada sekolah, kepada kita, guru-guru, bahwa kita bisa memberikan pembelajaran yang terbaik bagi orang tua, memberikan media belajar, karena ini di PAUD ya, bermain sambil belajar. Gitu. Jadi fokus saya adalah membenahi SDM di sekolah agar mereka bisa meningkatkan kualitasnya sesuai dengan kondisi zaman yang sekarang. Gitu. Apa saja itu, Bu Elisa, yang dilakukan? Yang dilakukan karena saat ini kan pertama itu adalah ya kondisinya guru-guru ini memang ada beberapa kondisi yang ada yang masih shock dengan perubahan, ada juga yang sudah mulai accept dengan perubahan ini. Gitu. Caranya adalah saya pertama menyamakan visi dulu nih dengan mereka. Kita ini sedang berlari. Kita ini sedang harus segera kalian ini berlari untuk mengejar apa yang ketinggalan, memberikan pembelajaran yang terbaik, kemudian mengubah paradigma mereka bahwa saat ini kita pembelajarannya yang mungkin dulu terpapar teknologi mungkin hanya 20% ya. Sekarang ini hampir 80% kita menggunakan teknologi untuk media pembelajaran. Nah, tentunya untuk pengembangan SDM-nya sendiri ya diadakan workshop untuk pelatihan-pelatihan penggunaan media teknologi yang digunakan untuk media pembelajaran itu sudah pasti gitu ya. Minggu kemarin malah mereka itu hampir tiap hari kita workshop, kasih workshop. Hampir tiap hari ya Bu ya. Hampir tiap hari, dan alhamdulillah gitu gurunya memang sudah mulai yang accept, itu memang senang aja gitu belajar. Iya, kan. Betul. Apalagi kan sekarang fitur-fiturnya itu kan bervariasi sekali ya Pak ya. Jadi mereka perlu memberikan, jadi kalau misalnya mengajar itu background-nya yang lucu-lucu, kita berikan ilmu-ilmunya agar pembelajaran tidak membosankan. Kemudian kita kan juga ada fasilitas pemberian video tutorial. Ya tentunya gurunya juga diberikan workshop bagaimana membuat video tutorial yang sesuai dengan anak ajar di rumah, seperti itu Pak. Workshop setiap hari, sharing session gitu, evaluasi seperti itu Pak. Itu di tengah-tengah kegiatan belajar mengajar Ibu ya? Iya. Jadi kan waktu online-nya itu kan untuk anak-anak kan memang tidak seharian seperti sekolah normal ya. Jadi setelah mereka melakukan online learning bersama murid, itu baru kita adakan workshop sampai siang. Gitu. Jadi ya setelah mengajar. Setelah mengajar terus workshop ya. Iya. Baik, saya kembali lagi ke Bu Helmina. Bu Helmina pada waktu menghadapi tantangan yang tadi nih, muridnya susah mendapatkan murid, kemudian di tengah masa pandemi pula, apa yang sempat Ibu lakukan pada waktu itu? Ya,
Jadi prinsipnya pertama adalah mengembalikan kepercayaan warga sekitar karena memang sekolah saya berada di satu lembah ya, yang zonasi yang sekolah adalah warga-warga yang ada di situ. Tetapi kebanyakan mereka justru memilih keluar daerah itu. Nah, bagaimana cara kita untuk mengembalikan kepercayaan kepada mereka? Langkah awal pada waktu itu kami adalah perkenalan dengan warga. Kami door to door ke rumah-rumah warga yang sekiranya punya anak seusia sekolah. Kemudian setelah itu, ya sempat kayak gitu. Door to door ya Bu ya. Itu Ya, siapa Bu yang mendatangi itu seluruh warga sekolah datang atau bagaimana Bu? Kita bagi dari 13 guru kami dibagi per RT gitu, kemudian membawa brosur, membawa hadiah untuk anak-anak, juga langsung perkenalan dengan mereka dengan harapan mereka bisa masuk ke sekolah kami. Itu langkah awal kami. Jadi mendekatkan diri pada warga sekitar situ sebagai langkah awal untuk memperoleh kepercayaan. Nah, kemudian kita juga memperbaiki kualitas dari pembelajaran karena intinya dari sekolah itu kan pada pembelajaran. Sehingga kami juga sama tadi sering mengadakan sharing-sharing untuk guru-guru kami. Kami mengadakan brainstorming yang pertama, yaitu pada waktu itu adalah pelatihan Merdeka Belajar bagi mereka, intern di sekolah kami. Pelatihan Merdeka Belajar. Kemudian apa lagi Bu yang Ibu lakukan untuk mempersiapkan teman-teman guru ataupun seluruh warga sekolah dalam menghadapi perubahan, kemudian juga menghadapi tantangan, apalagi Bu yang Ibu lakukan? Ya, kami memiliki kebiasaan atau rutinitas yaitu refleksi mingguan setiap hari Rabu. Di setiap hari Rabu itu kegiatan refleksi mingguan itu setiap guru kami beri kesempatan untuk sharing pembelajaran, sharing kemampuan mereka karena kami memiliki prinsip semua guru semua siswa gitu. Jadi tidak harus mendatangkan dari luar. Kita pada waktu refleksi itu sharing pengalaman, sharing kegiatan selama seminggu yang sudah kita rencanakan, ada masalah apa, kemudian solusinya bagaimana. Dan kita pada refleksi mingguan itu juga merencanakan kegiatan 1 minggu ke depan. Karena prinsip kami dengan perencanaan bersama diketahui bersama, maka akan memberikan hasil yang positif juga. Itu cara kami untuk selalu mengupdate informasi dari para guru sendiri. Itu guru-guru langsung berpendapat yang sama atau bagaimana Bu? Atau tiba-tiba oke, kita semua akan refleksi mingguan. Apakah seperti itu prosesnya atau ada step-stepnya Bu waktu membangun kebiasaan refleksi tadi? Ya, itu tadi awal kita memang memecah pemikiran mereka, yaitu Merdeka Belajar tadi. Melalui baik. Ya, kan ada. Ya. Ya, setelah itu kan kita semua sama satu visi bahwa kita memang ingin sekolah ini lebih berkualitas lagi supaya warga memberi kepercayaan kepada sekolah kita, sehingga harapannya nanti tahun pelajaran berikutnya bisa meningkat jumlah siswanya. Dengan begitu, setiap Rabu mereka juga bisa untuk saling sharing begitu. Baik, saya beralih lagi ke Bu Eliza. Apakah praktek tadi Bu Eliza workshop setiap hari nih? Apakah juga ada sharing setiap hari juga Bu Eliza? Bagaimana Bu? Sharing setiap hari sih enggak ya Pak ya. Hanya saja saya kondisikan itu kalau misalnya pagi itu kan guru sebelum mulai online ya. Saya ngobrol santai aja sih sama guru Pak. Ngobrolnya lebih ke hati gitu. Apa yang terjadi kemarin, ada kesulitan apa kemarin. Kemudian ya paling saya ditanya hari ini kalian mau mengajar apa. Seperti itu Pak. Ya seminggu sekali sih, tapi saya tidak menjadwalkan sih. Jadi memang setiap pagi kita berkumpul bersama dulu di dalam satu tempat gitu ya. Ya obrol santai aja sih dengan guru ya. Iya ngobrol santai, tapi tetap dari hati menemukan solusi. Kemudian jika ada perubahan kita mau bagaimana, seperti itulah. Kalau saya lebih ke ya heart to heart aja ngobrol bareng-bareng sama guru.
Lalu buat teman-teman guru apa yang paling paling sulit untuk dijalani pada saat-saat seperti ini? Yang paling sulit dijalani itu adalah kondisi murid ya, kondisi murid yang kompetensinya tidak sama, Pak. Gitu. Kompetensi guru ya? Atau Ya, kompetensi muridnya yang tidak kompetensi sama. Murid. Gitu. Oh, baik. Karena kan kalau di KIA kami itu kita memberikan media ajar kepada anak-anak. Gitu, Baik. media ajarnya sama semua murid gitu. Akan tetapi kan kompetensi muridnya itu berbeda-beda gitu. Namun kan kalau online learning dalam waktu yang singkat mereka mengajar berbeda ya dengan di kelas, mungkin bisa one on one gitu. Tapi kalau dengan online kan ya itu kesulitannya sih seperti itu gitu. Ya itu solusinya ya itu masih kita rundingkan solusinya, apakah akan ada pemetaan murid kembali, apakah nanti media belajarnya dibedakan sesuai dengan kemampuannya, seperti itu. Kita kembalikan kepada guru secara mandiri, mereka belajar sendiri, kreasi sendiri, seperti itu, hanya mengarahkan saja dan mengevaluasi saja. Baik. Apalagi ini pada waktu pandemi, guru tidak langsung bertemu dengan murid dan apalagi PAUD ya, Bu. Pasti bertemunya bukan hanya murid dong ya. Pasti juga dengan orang tuanya ya. Apakah itu juga jadi satu tantangan, Bu? Sangat, Pak. Tantangan itu. Sangat-sangat tantangan. Ya, balik lagi, kondisinya sama ya. Ada orang tua yang ya tentunya siap tidak siap dalam menerima perubahan ini, Pak. Nah, itu juga salah satu tantangan bagi kepala sekolah. Bagaimana building trust kepada orang tua nih, kalau kita bisa kok berkomunikasi dengan baik. Salah satu caranya adalah kita mengadakan seminar tiap bulan dengan orang tua, Pak. Seminar ya? Ya, seminar. Jadi isinya itu tidak seminar serius, akan tetapi itu selain seminar memberikan pendidikan yang sesuai dengan anak usia dini kepada orang tua, akan tetapi di situ juga kita berikan wadah untuk orang tua berkomunikasi bersama dengan sekolah, hambatan apa yang dihadapi, istilahnya kayak media curhatnya orang tua lah, Pak. Media curhatnya. Jadi kayak orang tua punya teman gitu, Ya, orang tua ya, juga merasa didengarkan, seperti itu, Pak. Karena ya balik lagi, orang tua kan juga guru di rumah saat ini. Betul. Seperti itu, Pak. Ya, managing emosional orang tua dan guru itu sangat penting, Pak, untuk masa pandemi ini. Jadi heart to heart-nya bukan hanya untuk guru ya, Bu. Heart to heart-nya juga untuk dengan orang tua ya. Baik. Ya. Menarik sekali. Tentang orang tua, Bu Hermina, apakah mengalami hal yang sama, Bu? Gimana, Bu, pengalaman Ibu? Ya. Pada saat itu kami udah pernah sih untuk menyatukan visi, itu kan penting ya bagi sebuah sekolah, supaya wali murid juga ngerti apa tujuan sekolah, apa keinginan-keinginan sekolah, bagaimana langkah-langkahnya. Pada saat itu kita sempat mengadakan outbound bersama antara guru, kepala sekolah, kemudian juga dengan wali murid, terutama dari paguyuban. Kalau di sekolah dasar itu ada wakil-wakil dari wali murid. Paguyuban itulah yang menampung aspirasi ataupun curhatan tadi. Terus nanti disampaikan kepada guru kelas. Begitu mekanismenya. Dan saat itu ada kegiatan outbound sehingga kami bisa merasa satu keluarga, merasa satu saudara. Dan mereka juga dekat dengan kita, bebas untuk mengaspirasikan keinginan mereka juga secara langsung seperti itu. Jadi memang hal utama adalah kepercayaan yang kami bangun terlebih dahulu. Dan kondisi yang sekarang ini, kalau mereka sudah sama visinya, maka mendukung apapun kegiatan yang dilakukan oleh sekolah. Program-program termasuk pola pembelajaran, mereka pasti akan bekerja sama kalau sudah satu visi tadi. Baik, Bu Hermina, Bu Eliza, sebagai seorang kepala sekolah yang betul-betul baru, hitungannya adalah bulan bukan tahun. Ini pasti ada hal yang dirasakan, wah ini berat sekali ya, di luar kondisi pandemi. Ini berat sekali ya, aku tidak pernah menyangka kalau menjadi kepala sekolah seberat ini. Nah, ada nggak, Bu, kayak kondisi-kondisi atau pengalaman-pengalaman seperti itu? Silakan, Bu Eliza mungkin. Ada saya di titik di mana rasanya
ya mungkin pengen menangis juga ya, kayaknya harus gimana ya gitu. Tapi balik lagi tuh amanah bagi kita sebagai pemimpin sekolah gitu untuk bisa memutuskan yang terbaik untuk sekolah. Karena ini kan betul-betul baru juga buat saya. Gitu. Belajarnya harus cepat, mengertinya harus cepat. Gitu. Belajarnya Terus harus cepat mengertinya. Iya harus cepat banget gitu. Keputusan perubahan ada harus segera diputuskan gitu. Kemudian saya juga harus memikirkan apakah keputusan baik untuk guru, apakah keputusan ini baik untuk murid, apakah baik untuk semua gitu. Kayaknya helikopter view-nya harus lebih tinggi lagi gitu. Helikopter view harus. Ya, jadi saya harus melihat ke seluruh view-nya harus saya lebih lebarkan lagi gitu. Jadi keputusan tidak hanya untuk kita sendiri gitu. Itu ada di titik saya memang butuh seseorang yang ya konsultasikan gitu. Alhamdulillah di sekolah ada seorang ya yang membantu gitu adalah Hafid. Ya saya selalu bekerja sama dengan beliau bagaimana bertukar pikiran. Memang kita butuh teman untuk bertukar pikiran itu pasti. Teman curhat itu pasti ini harus bagaimana gitu. Tidak bisa kita juga cuma sendirian aja. Atau saya juga punya teman-teman kepala sekolah yang lain berbagi cerita di sekolahnya bagaimana gitu. Bagaimana kalau kondisinya seperti itu Bu. Kita berkomunikasi dengan teman-teman gitu. Komunikasi dengan sekolah itu kayak refreshing juga buat kita sih. Jadi merasa punya teman juga gitu. Betul. Membangun pertemanan dengan siapapun di luar sana untuk komunikasi, saling menguatkan ya Bu ya. Iya. Baik. Bu Helmina bagaimana? Punya pengalaman yang sama nggak Bu? Ternyata kok jadi kepala sekolah seperti ini ya. Pernah nggak Bu ngerasa? Sejauh ini sih tantangannya belum ada, kan masih 4 bulan, jadi masih kayak anget-angetnya gitu. Tapi mengalami juga nggak Bu, harus mengambil keputusan cepat, harus melakukan segala sesuatu dengan cepat, itu mengalami juga nggak kondisi Ya, seperti itu? mengalami juga sih, tapi untungnya ada sih dari kami timnya itu ada tim yang kuat lah gitu, maksudnya ada beberapa dari guru-guru kami yang memang istilahnya penggerak lah gitu. Jadi dalam satu sekolah itu supaya semuanya bisa tergerak itu harus ada 1-2 atau yang memang menjadi motor. Dan dia siap baik itu sharing tentang segala hal, tentang program, kemudian memberi keputusan, kemudian bagaimana itu mengatasi permasalahan. Itu memang tidak bisa sendiri. Tapi kalau misalnya di satu sekolah itu ada motor yang siap, yang memang bekerja sama dan dia bisa menggerakkan teman-teman yang lain, insya Allah jalan kita bisa enak gitu. Tapi kalau misalnya satu sekolah itu tidak ada penggerak, kemudian masih sendiri-sendiri, maka tugas kepala sekolah memang berat. Tapi kalau kita bisa mengambil inisiatif untuk merangkul 1 atau 2 orang yang memang memiliki potensi untuk sebagai pionir atau sebagai inisiator dalam sekolah itu, insya Allah permasalahan bisa segera terselesaikan. Seperti itu kalau itu pendapat saya sih. Dan selama ini tantangan-tantangan yang ada itu bisa segera teratasi dengan cara diskusi kecil dengan beberapa orang tim inti yang nanti bisa diflorkan bersama gitu. Jadi ada tim inti di satu sekolah yang bisa menjadi penggerak bagi guru-guru yang lain ataupun lingkungan sekolah secara keseluruhan gitu Bu ya. Dan Ibu juga bisa berbagi bersama, bahu-membahu untuk mengerjakan atau menyelesaikan satu persoalan yang ada. Gitu Bu ya. Baik. Sebelum kita lanjutkan, saya mau mengecek dulu ke diskusi yang ada di sekolahmu. Apakah ada teman-teman yang sudah mengajukan pertanyaan? Silakan. Saya juga kembali membuka membuka kesempatan buat teman-teman audiens untuk memberikan pertanyaan atau tanggapan atas obrolan kita malam hari ini. Tadi saya sudah mengabsen sampai dengan Klaten. Nah, saya lanjutkan sedikit. Ini ada Pak Herdi Indra Vianto dari Kota Batu. Wah, ini bolo-bolonya Bu Helmina ini. Ada Bu Rini Suryati, selamat malam. Ada Pak Perbowo, selamat malam. Kemudian dari Makassar lagi ada Bu Adelia ya, Bu Adelia.
Kemudian, nah baru ini mulai bertanya. Tapi sebelum ke pertanyaan ini ada yang konfirmasi dari Bu Enik. Setuju Bu Helmina? Reaksi pimpinan, refleksi mingguan dengan para guru satu paralel membuat teman-teman guru lebih terbuka, tercerahkan, dan lebih menghargai sesama guru. Dampaknya teman-teman guru nambah tiap hari refleksi sendiri dengan guru separalelnya. Sudah menemukan manfaat, jadi hobi berefleksi. Tos, itu dari Bu Enik. Ya. Setuju dengan Bu Helmina. Nah, ini ada pertanyaan dari Pak Andrea Hilmawan. Semoga saya benar ya, Pak. Ya. Pak Andrea Hilmawan bertanya, bagaimana sih membangun rasa persaudaraan dan kekeluargaan supaya semua bisa satu visi? Nah, ini boleh silakan Bu Eliza maupun Bu Helmina menjawab. Gimana caranya ya untuk membangun rasa persaudaraan dan kekeluargaan? Boleh silakan. Bu Helmina dulu mungkin. Oke. Ya. Katakan, meskipun kita seusia Pak di satu sekolah itu tidak berbeda jauh, masih muda-muda, dan psikologi orang muda kan memiliki ambisi, juga egoisme ataupun semangat, rasa bersaingnya tinggi, iya kan? Sebagai sesama, memang seusia itu adalah memiliki rasa bersaing yang tinggi. Nah, dari situ maka sebagai kepala sekolah itu harus bersikap netral, tidak memihak pada satu atau dua orang, kemudian juga harus bisa menyatukan mereka dengan banyak cara. Saya memiliki prinsip yang sederhana, istilahnya yang saya pegang, mereka itu bisa bersaudara adalah lewat makan bersama, Pak. Bersama ya, Bu ya. Baik. Jadi kita sering bawa makanan-makanan kecil, yuk ngumpul kita makan-makan bersama. Dari situ mereka akan tumbuh rasa kangen, kemudian pingin makan-makan. Terus tapi kalau awalnya adalah tadi kegiatan outbound, itu bisa untuk memecah kebekuan antar para guru, kemudian melalui kegiatan-kegiatan yang kita sebar personilnya, ini mungkin yang sekarang koordinatornya ini, mereka harus kerjasama dengan ini, sekarang ganti dengan ini, dengan ini. Nah, itu akan memecah kebekuan mereka, dan mereka bisa saling membutuhkan. Itu kalau upaya yang saya lakukan selama. Jadi dirombak terus ya Bu ya timnya ya? Iya, dirombak. Tidak dan memberikan kepercayaan yang sama. Memberikan kepercayaan. Baik, terima kasih. Nah, tadi Bu Eliza sempat katakan setiap pagi ada pembicaraan heart to heart. Apakah itu salah satu cara yang dipakai Bu Eliza untuk membangun rasa persaudaraan kekeluargaan Ibu? Atau ada cara lain? Ya, baik. Bagi saya seorang pemimpin itu kan ada kalanya kita juga sebagai sahabat. Contoh kepala sekolah sebagai sahabat bagi gurunya. Gitu. Ada saat kita memposisikan kita di suatu kondisi kita sebagai atasannya, ada suatu kondisi kita sebagai sahabatnya. Gitu. Itu yang saya jalankan di sekolah. Gitu. Tidak berposisi mendirect, gitu kan, berposisi juga. Contohnya misalnya workshop. Pada saat workshop itu adalah kalau ibu itu kan bisa outbound ya, seru sekali gitu. Kalau di kita kan masih sepertinya belum bisa memungkinkan untuk pergi keluar gitu. Jadi memang timingnya di sekolah itu adalah satu-satunya untuk mendekatkan diri bersama guru gitu. Misalnya dalam ajang workshop gitu ya, ya saya bikin workshopnya itu sedemikian rupa. Seperti misalnya ada kegiatan-kegiatan seru lah di dalam workshop itu, kita bisa menggunakan games-games lucu seperti saya memakai Kahoot gitu pada saat kuis. Wah, itu guru-guru senang sekali menggunakan itu kemarin waktu workshop bahasa Inggris gitu. Kemudian nanti workshop selanjutnya aku mau ngadain Zumba bareng gitu dengan para guru. Iya. Jadi untuk Zumba ikut. Jadi untuk saat ini yang posisinya adalah kita sahabatnya mereka. Pak Daus gitu, kita adalah sahabatnya mereka, pendengarnya mereka seperti itu. Tapi ada suatu kondisi juga memposisikan bahwa kita atasannya mereka. Seperti itu Pak yang saya jalani. Betul. Jadi bukan hanya berlaku terus-menerus sebagai atasan ataupun sebagai pimpinan, tetapi juga berlaku juga sebagai sahabat ya. Dengan begitu rasa persaudaraan, rasa kekeluargaan bisa muncul di antara tim kita
di sekolah. Baik, saya akan coba lihat lagi pertanyaan yang muncul dari teman-teman audiens. Dan ternyata sudah cukup ramai ini di sini. Oke, masih belum ada pertanyaan. Di YouTube juga masih belum ada pertanyaan. Kita lanjut ngobrol lagi, Ibu. Oke. Nah, tadi itu saya tertarik yang apa namanya tadi ada komen juga menarik ini topik tentang mencari murid. Ini jadi Bu Elvina tadi bilang topik mencari murid salah satu apa namanya solusi yang ditawarkan adalah mengunjungi satu persatu. Teknisnya itu mengunjungi satu persatu door to door, memperkenalkan diri. Apakah kalau itu di sekolah dasar ya Bu ya? Iya. Untuk tingkat sekolah dasar ya Bu ya. Kalau Bu Lesa di tingkat PAUD apakah punya cara yang berbeda Bu dengan topik itu? Ya kalau di KP memang ada unit di Al-Azhar itu memang ada tim digital marketing yang memang yang mereka memang bertugas ya bagian marketing. Hanya saja memang di-challenge juga oleh yayasan kami untuk membuat program-program baru yang bisa menarik para orang tua untuk bisa mengikuti pembelajaran di sekolah kami. Itulah tantangan pas sekolah, bagaimana mencari program baru yang baik, mencari program baru yang menarik bagi anak-anak agar supaya orang tua tertarik nih sekolah di tempat kami gitu. Seperti itu Pak. Oke. Ya, jadi kayak membuat program baru. Ada program baru ya Bu ya untuk dijalankan untuk mendapatkan murid baru di sekolah. Ya. Oke. Bu Hermin tadi selain itu ada lagi nggak Bu atau memang itu adalah cara yang dipakai oleh tim Bu Hermina untuk mencari murid baru? Ya. Kami terhenti di angka 17, Pak. Angka 17 ya. Itu jadi muridnya cuma 17 kami. 17 ya. Baik. Tapi kami tetap misalnya kami yakin untuk tahun ini tetap 17, tapi tahun depan kita pasti naik karena kita memberikan pelayanan yang baik untuk mereka dan kepercayaan masyarakat sekitar kembali kepada sekolah kami. Nah, caranya tadi mengembalikan kepercayaan adalah dengan mendekatkan diri pada mereka, bahwa kita satu keluarga, kita satu saudara, dan sekolah ini adalah sekolah memang yang berupaya untuk memberikan pelayanan yang terbaik, terutama dari segi pembelajaran. Dan meskipun masa pandemi COVID, kita udah beberapa kali tayang di televisi lokal sih untuk kegiatan-kegiatan kami. Misalnya pada saat itu ada pas Ramadan, kan ada kegiatan proyek ya, yang kita berikan kepada mereka. Proyeknya adalah membuat ini masker, dan kita bagikan kepada masyarakat sekitar. Itu mungkin ide-ide yang bisa untuk mendapatkan kepercayaan dari masyarakat. Kemudian kita juga ada kegiatan untuk perpisahan, kemarin kita mengadakan secara virtual, meskipun tingkat sekolah dasar, kita ternyata berhasil juga memakai Zoom yang pertama kali untuk kegiatan perpisahan. Kemudian tadi ada hari hutan, kita juga mengajak mereka, tetapi tetap dengan kondisi yang harus sesuai dengan protokol kesehatan. Karena memang kondisinya masih belum usai, untungnya sekolah kita terletak di lembah, jadi seperti terlockdown dengan sendirinya dan hanya orang-orang sekitar di situ aja yang bisa mengikuti. Jadi tetap terjaga, tidak ada dari luar, tetapi kegiatan-kegiatan untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat tetap kita lakukan. Baik, terima kasih sharingnya Bu Helmina dan Bu Elisa. Nah, saya baru sadar kalau ternyata di YouTube itu sudah banyak sekali yang chat, tapi saya belum di tempat saya tidak terlihat. Ini waktu saya lihat lagi ternyata cukup banyak yang sudah absen dan juga memberikan pertanyaan. Saya lihat dari Bandung sudah ada datang, kemudian ada Maniam juga Bu. Mungkin terlalu banyak untuk saya sebutkan. Dari Bandung, Purbalingga, Jakarta, Kendal, Bogor, Tangerang, Mojorejo, ternyata banyak sekali.
Nah, ini yang akan saya coba ambil adalah satu pertanyaan yang cukup menarik. Nah, ini tadi sebetulnya kan Bu Eliza sudah bicara tentang bagaimana meningkatkan kompetensi murid maupun kompetensi gurunya. Nah, ini yang cukup menggelitik, ada pertanyaan bagaimana, saya nggak tahu ini dialami oleh Bu Eliza dan Bu Helmina atau tidak, tapi ini ada pertanyaan di YouTube dari Bu Prihastuti, bagaimana kepala sekolah baru menyikapi guru senior yang sulit untuk diajak maju. Itu cukup menggelitik di antara beberapa pertanyaan. Mungkin ada yang punya pengalaman untuk bisa dibagikan, Bu Eliza atau Bu Helmina, silakan. Oke. Bu Eliza dulu apa saya dulu nih? Monggo silakan, Bu Helmina dulu boleh, silakan. Oke. Selamat malam, Bu Prihastuti, kayaknya juga dari Batu nih. Oh, dari Batu juga. Ya, beliau adalah pengawas sekolah kami di Kota Batu. Selamat malam, Bu. Ya, jadi jika menghadapi guru senior, karena memang di sekolah saya tidak ada guru senior, paling semua sama tadi. Tetapi posisi saya jika menghadapi guru senior adalah memberikan tugas atau pekerjaan itu sesuai dengan kemampuan mereka. Kita tidak bisa memaksa orang-orang seusia yang bukan zamannya TikTok, bukan zamannya storyline untuk membuat storyline. Mereka akan kesulitan dan justru kasihan. Nah, dengan demikian kita bagi tugas sesuai dengan kemampuan mereka dan tetap kita hargai mereka sebagai sumber motivasi, sebagai yang mendoakan kita, yang muda-muda ini supaya tetap bersemangat, kemudian bisa membantu beliau yang senior. Nah, tentunya dengan pendekatan menjadikan beliau sebagai ibu di sekolah kita, dan dengan memberikan tugas yang tidak memberatkan, insya Allah beliau bisa sejalan dengan kita dan mau untuk melaksanakan tugas-tugas dan memajukan sekolah. Demikian kalau baik, dengan memberikan tugas-tugas yang sesuai dengan kemampuan dan kapasitas, gitu ya. Tidak memaksakan. Tidak memaksakan untuk ya bikin TikTok ataupun apapun ya. Baik, menarik sekali. Bu Elisa, monggo silakan Bu. Bagaimana? Guru senior ya. Mungkin kalau Ibu Helmina memberikan tugas, kalau bagi saya balik lagi mungkin saya lihat dulu nih kenapa dia tidak mau maju itu, kenapa gitu. Kemudian ya memang eranya sekarang harus maju, mungkin saya akan memberikan knowledge dulu terhadap guru tersebut gitu, bahwa ya knowledge kenapa kita saat ini harus maju gitu, memberikan knowledge apa manfaatnya untuk guru ini, kenapa harus maju, apa manfaatnya gitu. Sampai dia realize sendiri bahwa oh iya saya memang harus seperti mereka gitu. Dan memang kondisinya kalau alhamdulillah di tempat kami belum ada yang seperti itu gitu. Walaupun gurunya memang senior-senior, tapi alhamdulillah mereka accept sekali dengan segala perubahan yang ada sekarang. Malah saya salut ya. Mereka mau belajar gitu. Mereka juga tidak segan untuk bertanya gitu kan. Memang ada perbedaan kompetensi tentunya, ada yang gurunya lebih muda tentunya easy to learn, Pak. Ya, easy to learn, dia cepat nangkep gitu ya, ada soal pasti. Jadi kejar-kejaran lah antara yang berbeda usia gitu. Tapi balik lagi saya ciptakan itu sebagai media sharing knowledge di sekolah. Jadi guru-guru yang kompetensinya berada di atas, saya minta untuk mengajarkan guru-guru yang kompetensinya ada di bawahnya untuk bisa sama, memiliki kompetensi yang sama dengan yang sudah di atasnya gitu. Jadi ada budaya sharing knowledge di situ. Jadi iya, jadi visinya jadi dia ikut gitu. Mau tidak mau jadi dia ikut ya. Paling tidak kita memberikan knowledge-nya, jadi memberikan knowledge dan manfaatnya untuk mereka itu apa untuk sekarang. Seperti itu Bu kalau saya. Itu untuk guru-guru senior Ibu ya diberikan. Yeah. Apakah juga terjadi sebaliknya Bu, guru senior juga memberikan knowledge kepada guru yang masih junior atau bagaimana? Ya, karena kan perbedaan kompetensi ya. Guru senior ini mungkin dia unggul di bidang hal lain gitu. Ya tentunya di switch aja gitu. Jika memang misalnya dibutuhkannya di bidang yang
yang sedang diemban gitu, misalnya misal guru A ini yang senior ini sangat mahir sekali di bidang agama, Al-Quran gitu, ya di switch aja gitu. Jadi dia mengajarkan kepada yang kompetensinya kurang dalam bidang agama. Malah saya juga belajar dari guru tersebut gitu ilmunya. Seperti itu Pak. Jadi memang budaya sharing knowledge itu harus diciptakan di sekolah gitu. Perputaran sharing knowledge itu harus terus diciptakan gitu. Jadi budaya sharing knowledge-nya itu yang harus dibangun dan sehingga siapapun bisa membagikan ilmunya kepada siapapun. Iya. Termasuk tidak melihat akhirnya tidak melihat senior maupun junior Bu ya jadinya. Iya. Baik kalau begitu. Nah, waktu kita sudah hampir habis. Jadi tadi 40 menit pertama kita ngobrol, 20 menit itu kita menjawab pertanyaan dan setelah ini kita akan masuk jam 8 tepat nanti akan dibantu oleh Bu Ica untuk merangkum seluruh obrolan kali ini. Tetapi saya ada satu pertanyaan spesial. Semoga ini pertanyaan yang dijawab dengan cukup mungkin juga membuat penasaran semua orang. Nah ini pertanyaannya berasal dari Ibu Pima Marsaria Primadona yang ditanyakan melalui sekolahmu. Saya bacakan aja ya biar enak. Selamat malam ibu-ibu Kepsek cantik, salam. Menurut Bu Elisa dan Bu Helmi, nah apa yang paling susah dari posisi ibu yang baru ini? Dari semua tantangan yang ada, yang Bu Elisa dan Bu Helmina sampai sekarang masih belum dapat solusinya dan masih penasaran nih. Nah, jadi pertanyaannya apa sih hal yang masih susah untuk dihadapi dan belum mendapat solusinya sampai dengan saat ini. Nah, silakan Bu Elisa sama Bu Helmina, silakan dijawab. Boleh siapa dulu? Oke, saya Bu Helmina, silakan. Ya, terima kasih. Bagi saya tantangan terbesar itu adalah menjaga komitmen dan menjaga konsistensi. Bagaimana sebagai seorang pemimpin yang baru di suatu sekolah itu nantinya bisa komitmen terhadap apa yang akan kita lakukan, kita programkan, kemudian juga menjaga konsistensi semangat, menjaga konsistensi perjuangan, menjaga konsistensi keikhlasan, itu adalah tantangan yang terbesar. Kalau dalam ajaran kami adalah menjaga keistiqomahan, yang tentunya tujuannya adalah semua untuk mencari ridho dari Allah. Nah, itu yang paling susah bagi saya. Kalau misalnya ide-ide itu, alhamdulillah kita selalu ada hal yang baru. Tetapi bagaimana nantinya 2 tahun atau 3 tahun, akankah kita masih tetap bersemangat? Nah, itu yang harus kita jaga dan menurut saya merupakan tantangan terbesar, yaitu menjaga komitmen dan konsistensi. Terima kasih. Menjaga komitmennya itu yang betul-betul tantangan terbesar ya Bu ya untuk seorang pemimpin maupun anggota timnya. Kalau Bu Elisa ada pandangan lain Bu, apa sih tantangan yang sampai saat ini pun masih sulit untuk dihadapi dan belum ketemu nih solusinya gimana Bu Elisa? Tantangan yang dihadapi adalah bagaimana saya mau menerapkan inovasi di sekolah Pak, which is saya memang ada program yang mau saya terapkan untuk inovasi sekolah. Tantangan terberatnya adalah saya takut menghadapi pro dan kontranya, gitu. Saya takut ada yang tidak bisa menerima. Saya takut dengan segala kontranya itu ada rasa ketakutan seperti itu. Tapi balik lagi saya harus mencoba untuk meyakinkan diri bahwa ini akan bisa kok diterapkan selama ini. Menurut saya itu adalah baik untuk sekolah, baik untuk anak murid, ya menyemangati diri Pak, yang selama ini saya ini pokoknya pasti bisa, ini pokoknya saya pasti bisa menghadapi ini. Sulit dikatakan. Jadi yang menyemangati diri sendiri aja Pak sebetulnya yang sulit, kadang up and down-nya emosionalnya juga seperti itu karena tekanan-tekanannya kan. Kalau misalnya kita meluncurkan sebuah inovasi baru itu kan memang tidak semua akan accept Pak, gitu. Yang saya takutkan adalah itu Pak. Jadi mau memulai satu inovasi baru tapi mungkin khawatir dengan pro kontra yang akan dihadapi dan kemudian juga bagaimana
supaya diri sendiri itu bisa terus semangat. Dan tentu saja selain mungkin dari teman ataupun orang lain yang menyemangati diri kita, kita sendiri juga perlu menyemangati diri kita sendiri. Iya, betul Pak. Dan itu menjadi tantangan terbesar bagi bagi seorang kepala sekolah yang baru. Oke, baik. Menarik sekali jawaban dari Bu Helmina maupun Bu Eliza, dan saya yakin apa yang kita bicarakan, apa yang kita obrolkan malam hari ini memberikan banyak sekali inspirasi, banyak sekali insight kepada kepala sekolah maupun calon-calon kepala sekolah di luar sana. Dan semoga apa yang sudah disampaikan ini juga bisa memberikan pembelajaran bersama untuk kita semua, baik saya sebagai pemandu dan Bu Eliza dan Bu Helmina sebagai narasumber juga bisa saling belajar juga dari pertanyaan-pertanyaan yang ada mungkin Bu ya. Jadi kita semuanya akan mendapatkan berkah pembelajaran yang sama. Dan untuk itu saya ucapkan terima kasih kepada Bu Helmina, Bu Eliza khususnya sebagai narasumber kita pada malam hari ini. Terima kasih juga buat teman-teman atas pertanyaannya. Kita akan mulai merangkum dan merefleksikan setelah ini, apa yang sudah kita obrolkan selama 1 jam ke belakang. Dan untuk itu saya akan memohon Bu Ice Khadijah untuk membantu kita untuk berefleksi bersama dan juga bisa membantu untuk membangun simpulan atas obrolan kita malam hari ini. Silakan Bu Ice. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali menyimak obrolan Bu Helmina dan Bu Eliza, kepala sekolah muda harapan bangsa yang sudah memulai karir untuk menjadi pemimpin pembelajaran di sekolah masing-masing dengan cara yang menurut saya sudah relatif proaktif dan tidak konservatif. Tadi saya tergelitik sekali ketika menyimak tentang kalau Bu Eliza menekankan the power of sharing ya, bagaimana sharing di antara teman-teman. Kemudian Bu Helmina juga bagaimana membangun hubungan dengan teman-teman. Karena memang memimpin sekolah adalah memimpin manusia. Pemimpin sekolah bukan pemimpin administrasi, tetapi pemimpin pembelajaran yang tidak hanya berkewajiban membelajarkan siswa, tetapi juga membelajarkan semua sivitas akademika. Makanya ketika Bu Helmina menyebutkan yang senior biarlah diberi tugas sesuai dengan kapasitasnya, saya sedikit tidak setuju. Kenapa? Karena jangan sampai ketika dia dibiarkan di comfort zone, pada akhirnya berdampak pada kualitas murid. Karena di sana ada ketidaksesuaian dalam arti kualitas. Nah, memang tidak harus beda generasi yang bukan generasi TikTok kemudian harus TikTok, tidak. Tetapi kan kita berbicara pedagogi. Maka di sini pemerataan knowledge, skill, dan attitude itu penyamarataan kompetensi itu harus dibangun oleh seorang leader, oleh seorang kepala sekolah. Nah, jadi jangan diminta untuk mendoakan Bu Helmina. Berdoanya bareng-bareng aja. Karena beliau ini adalah bertanggung jawab terhadap pembelajaran siswa. Sehingga ketika tidak mendapatkan kesempatan untuk berkembang
untuk memenuhi kebutuhan siswa, maka yang dirugikan adalah siswa. Nah, kemudian tadi saya tertarik dengan apa yang disampaikan Bu Eliza dengan managing emotion. Nah, ini menurut saya yang paling penting dikuasai oleh seorang leader, bahwa dia harus memanage emosinya sendiri, mengelola emosinya sendiri, agar dia mampu melihat emosinya orang lain. Nah, oleh sebab itu seorang pemimpin pembelajaran seyogyanya tidak hanya mengajak teman-temannya refleksi, tetapi dia sendiri melakukan refleksi yang lebih mendalam. Refleksi dalam arti melihat apa yang telah dilakukan dan dampaknya. Kalau saya bilang kalau sekolah tidak ada masalah, itu sekolah bermasalah. Karena sekolah tempat berkumpulnya manusia dengan nature yang berbeda-beda, dengan latar belakang yang berbeda-beda, ya pasti muncul masalah. Kalau tidak ada masalah, ini perlu difikirkan kembali, refleksi lagi, di mana masalahnya, karena pasti ada masalah. Ya, dan ketika ada masalah, tidak disembunyikan. Itulah makanya yang pertama sebagai seorang pemimpin pembelajaran yang harus terus dipelajari adalah menjalin hubungan dengan semua stakeholder, terutama para sivitas akademika yang ada di sekolah. Kemudian layer kedua orang tua. Layer kedua adalah orang tua. Nah, sekolah adalah sebuah lingkaran tanpa putus. Di dalamnya itu lingkaran terbagi dalam lingkaran-lingkaran. Lingkaran yang paling dalam adalah siswa. Siswa adalah target utama pendidikan di sekolah. Tetapi dia paling tidak punya kekuasaan. Karena gurunya ngomong apa saja akan dia lakukan. Contohnya sekarang ini, pada musim pandemi ini, gurunya nyuruh apa aja sampai orang tuanya, was, jare wong Malang gulung koming. Ya, itu dia adalah unsur terkecil dan terlemah, tetapi yang paling penting dan harus jadi fokus. Kemudian di luarnya, setelah itu lingkaran berikutnya adalah guru. Yang apabila tidak terkontrol dan tidak memahami pedagogi dan psikologi anak, maka kerjanya menekan aja siswa. Lingkaran berikutnya adalah kepala sekolah. Walaupun dia hanya satu, tapi kekuasaannya besar. Apapun yang dia katakan, semua yang ada di lingkaran berikutnya, yaitu guru dan staf, itu akan cenderung mengikuti atau membangkang. Mengikuti atau membangkang. Ada yang membangkang terang-terangan, ada yang membangkang tidak terang-terangan. Dan yang membangkang tidak terang-terangan ini seringkali lebih berbahaya. Nah, inilah kalau kita lihat, ini nggak bisa lepas itu lingkaran itu. 3 lingkaran itu. Dan yang di luar ada lingkaran pengawas, ada kepala dinas, kalau dari sekolah negeri, kalau dari sekolah swasta, ada yayasan, ada pengurus harian, dan seterusnya. Nah, di sini kerjasama antar semua unsur itu menjadi penting. Dan ingat, kepala sekolah adalah pemimpinnya. Oleh sebab itu, kepala sekolah sebagai seorang pemimpin pembelajaran sudah seyogyanya terus meningkatkan kapasitas dirinya dan terus berefleksi. Ada 7 hal pokok yang ingin saya sampaikan, yang saya kutip dari beberapa ahli.
Yang pertama, kepala sekolah harus sering menengok kelas. Kepala sekolah tempatnya bukan di ruang kantor kepala sekolah. Kepala sekolah, dan kalau menengok ke kelas tanpa mengganggu, tapi merasakan atmosfer yang ada di ruang kelas itu. Seringlah berada di dalam atmosfer kelas, sehingga Anda tahu, kepala sekolah sebagai pemimpin pembelajaran, tahu target yang dicapai apa. Tentunya tidak lepas dari visi dan misi sekolah. Yang kedua, menyimak sebelum berbicara. Jadi seorang pemimpin pembelajaran di sekolah berkumpul dengan banyak manusia, yang diperlukan adalah menyimak. Mendengarkan apa yang disampaikan oleh yang lain sebelum mengambil keputusan dan sebelum berbicara. Yang ketiga, ambillah peran yang netral. Jangan pernah berpihak pada siapapun. Ketika ada guru yang kelihatannya ringan tangan, sering membantu, biasa saja. Jangan memberikan perhatian sampai berlebih, karena yang lain membutuhkan keseimbangan. Ketika perhatian tersedot pada mereka-mereka yang memang dia punya talenta dan mau membantu, ketika itu terlalu banyak diberikan, maka yang lain ada yang pasti akan minder atau merasa tidak diperhatikan. Yang keempat, pelajarilah setiap saat, pelajarilah setiap guru yang Anda pimpin. Kalau saya sering mencontohkan membuat kuadran. Kuadran vertikal itu untuk sikap, yang horizontal untuk pengetahuan. Jadi kan ada guru yang ada di dalam kuadran ini, ada posisi sebelah mana. Bapak ini di sebelah mana, Bapak ini di sebelah mana. Sebentar, saya kalau bisa saya buatkan. Saya boleh share? Bisa, Bu, bisa. Ya. Saya share ya. Nah, di sini yang saya sebut dengan kuadran tadi adalah seperti ini. Nah, bisa di yang horizontal ini untuk sikap misalnya. Kemudian yang vertikal itu untuk pengetahuan. Nah, semakin tinggi pengetahuannya, pasti harapan kita punya guru yang pinter, yang sikapnya bagus, yang pasti nanti akan ada di sini. Nah, ini di sini, ini misalnya ibu siapa? Wes pinter, perilakunya positif, selalu kondusif, tapi ini kan ya paling di antara semua itu ada satu kalau enggak separuh.
Ya kan? Nah, kemudian ada yang pengetahuannya bagus, sikapnya di sini. Bukan di sini, tapi di sini. Nah, ini pengetahuannya tinggi, tapi sikapnya di sebelah sini. Ini bapak siapa atau ibu siapa. Ini rahasianya kepala sekolah. Ya, kemudian jadi nanti akan ada sebaran ini di mana-mana. Ada yang di sebelah, ada yang di sebelah sini, ada yang sebelah sini. Nggak begitu pinter sih, tapi perilakunya bagus sekali. Nah, jadi ini dinamain semua. Jadi sebagai kepala sekolah kita punya peta siapa yang kita pimpin dan treatment apa yang perlu dilakukan. Dan nanti dalam waktu 1 tahun sudah hafal nih kepala sekolah. Dalam waktu 1 tahun sudah hafal. Kemudian kita lihat lagi perkembangannya seperti apa. Oh iya, kayaknya dia di treatment ini kurang cocok. Oh iya, dia di treatment dengan ini. Nah, sehingga dengan demikian kita menjadi adil berperilaku. Berperilaku adil bukan memberikan treatment yang sama kepada semua orang persis, tetapi kita lihat, kita sesuaikan dengan sikap daripada masing-masing staf kita. Nah, kemudian yang kelima, jangan lupa lead by example. Yang perlu kita contohkan, yang kita minta dari mereka, kita lakukan. Jangan meminta perubahan sikap ketika kita belum mempunyai sikap itu. Kita adalah role model sebagai seorang kepala sekolah. Maka setiap saat, makanya tadi pentingnya refleksi dan terus meningkatkan pengetahuan untuk supaya apa? Bisa menjadi role model yang ditiru, yang diikuti. Kalaupun tidak 100% setiap orang yang tidak sama, tetapi paling tidak untuk hal-hal yang fundamental sebagai pendidik, kita adalah role model. Nah, kemudian yang keenam, cermati. Ada kan orang yang misalnya cermati bagaimana para guru kita itu ingin diperlakukan. Ada yang senangnya dipuji-puji. Ada yang senangnya kalau dihargai, diberi penghargaan dengan cara diberi pekerjaan. Ada yang, nah itu kita pelajari. Makanya kepala sekolah, pemimpin pembelajaran ini memang tidak sempat, tidak mempunyai kesempatan untuk leha-leha tidak belajar. Karena belajarnya tidak harus duduk dan tidak harus melanjutkan ke perguruan tinggi untuk mengambil S3, S4, S5, tetapi dari semua perilaku orang-orang yang ada di sekitar kita. Karena seperti tadi yang digambarkan oleh ibu berdua, membangun hubungan antar manusia adalah vital. Dan yang terakhir, delegate, mendelegasikan. Mendelegasikan bukan berarti melepaskan, tetap mendelegasikan, tetapi juga melakukan coaching. Ya. Coaching itu tidak menyerahkan, tidak mendikte, tetapi mendampingi dan terus diajak berdialog ketika kita mendelegasikan suatu tugas. Nah, mudah-mudahan ini menjadi bagian daripada yang menginspirasi teman-teman yang hadir maupun kedua narasumber kita yang hebat, Bu Helmina dan Bu Eliza.
karena saya senang melihat semangatnya, terobosan-terobosannya. Tapi ingat, ketika sebagai seorang pemimpin mempunyai terobosan, mempunyai inovasi baru, harus mampu menciptakan wadahnya dulu. Wadahnya dulu. Jadi tadi Bu Eliza yang kecemasan atau sesuatu yang paling menantang, mau berinovasi tapi khawatir apakah ada pro kontra, tidak perlu khawatir. Bangunlah wadahnya, yaitu bangunlah nuansanya terlebih dahulu. Jangan tiba-tiba mengeluarkan ide baru, karena orang itu kadang-kadang tidak menerima bukan karena idenya kurang baik, tetapi karena cara kita menyampaikannya yang tidak pas buat beberapa orang. Saya kira itu Pak Daus, mudah-mudahan menjadi tambahan inspirasi, pengetahuan bagi kawan-kawan. Saya sendiri, saya bukan akademisi, tapi saya praktisi dan pernah memimpin sekolah juga dengan jumlah banyak kepala sekolah dan banyak guru. Jadi saya mencermati bagaimana berada dalam posisi, bisa merasakan bagaimana dalam posisi Bu Helmina dan Bu Eliza. Dan tentunya teman-teman peserta dialog ini yang sudah jadi kepala sekolah, yang baru jadi kepala sekolah, bahkan yang akan menjadi kepala sekolah. Jangan takut untuk menjadi kepala sekolah, karena menjadi kepala sekolah artinya kita diberikan kesempatan untuk meningkatkan kapasitas diri sendiri. Terima kasih Pak Daus. Terima kasih juga Bu Ica. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Wow, ini lengkap sekali ya. Ada sharingnya, ada refleksi bersama, ada belajar juga ilmu dari Bu Ica. Terima kasih atas ilmu dan tanggapan dari Bu Ica. Semoga ini bisa jadi tambahan suplemen buat teman-teman di luar sana yang sudah menjadi kepala sekolah, yang baru menjadi kepala sekolah, ataupun yang akan menjadi kepala sekolah. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan. Nah, ini kalau dari sesi-sesi kita sebelumnya, saat-saat ini adalah saatnya untuk kita memberikan kesempatan buat teman-teman peserta, buat teman-teman audiens, alumni penonton untuk melakukan refleksi. Silakan teman-teman, dari apa yang sudah kita bicarakan 1,5 jam ke belakang ini, dari informasi yang didapatkan, ilmu yang sudah diterima, itu silakan direfleksikan dengan cara menuliskan komentar, baik itu di YouTube, kolom komentar di YouTube, maupun di kolom diskusi di sekolahmu. Semoga dengan begitu kita akan memperoleh lebih banyak manfaat dengan merefleksikan apa yang sudah kita dengar atau kita lihat. Nah, silakan silakan teman-teman yang sudah mendapatkan inspirasi, wow ternyata begini. Nah, itu silakan dituliskan di dalam kolom komentar YouTube dan kolom komentar atau kolom diskusi di sekolahmu. Ya, kalau memang masih ada waktu, masih ada kesempatan, boleh nanti saya akan bacakan refleksinya. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih Bu Eliza, Bu Helmina, terima kasih atas kesediaannya menjadi narasumber, dan juga tentu saja Bu Ica atas ilmunya dan tanggapan rangkuman dari seluruh obrolan kita malam hari ini. Saya ucapkan terima kasih dan selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dengan sudah berpamitan dengan narasumber kita, teman-teman yang sudah memberikan atau menghadiri obrolan kita pada malam hari ini, saya akan sedikit membagikan satu buah informasi. Informasi ini adalah informasi yang menarik. Jadi